kalau saya ditanya secara pribadi tentang pemenang dari peperangan ini, saya lebih cenderung mengatakan bahwa Iran lah yang dapat dikatakan sebagai pemenang. Alasannya karena pertama, Israel gagal mencapai tujuan dari peperangan itu sendiri, yakni gagal untuk melumpuhkan fasilitas nuklir Iran. Dan yang kedua, melumpuhkan mengganti rezim itu ya tidak bisa. Jelas ini tidak berhasil atau gagal. Satu-satunya keberhasilan Israel dalam perang 12 hari ini hanya keberhasilannya menyeret Amerika, menarik atau memaksa Amerika untuk ikut terlibat dalam peperangan yang sesungguhnya bukan urusan mereka. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di HS Speak Up. Perang 12 hari antara Israel dan Iran itu telah memasuki babak baru, yakni gencatan senjata atau ceasefire. Namun tentu masih banyak hal yang dipertanyakan terkait dengan perang yang telah menelan banyak kerugian, banyak korban tersebut, termasuk pertanyaan penting mengenai siapa sesungguhnya yang memenangkan peperangan tersebut. Nah, sahabat, kalau berbicara tentang siapa pemenang dari sebuah peperangan yang berlangsung, tentu para pihak akan merasa memenangi peperangan tersebut. Dan faktanya baik pihak Israel maupun Iran itu mengklaim bahwa merekalah yang memenangkan peperangan ini. Klaim Israel dan Iran dan tentu saja Amerika Serikat yang menyatakan keberhasilannya melakukan pengeboman di fasilitas nuklir Iran tersebut, itu tentu membuat kita bertanya-tanya bahwa sebenarnya siapa sesungguhnya yang telah dapat dikatakan telah memenangi peperangan ini. Oleh karena itu, sahabat, di video kali ini saya akan mencoba memberikan komentar saya, penjelasan saya, analisa saya tentang persoalan ini. Tapi sahabat, sebelum itu, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menekan tanda lonceng. Oke, baik. Terkait dengan topik kita tentang pertanyaan bahwa siapa yang memenangi perang 12 hari Iran-Israel ini. Nah, tentu untuk menentukan menang tidaknya para pihak dalam peperangan ini harus dilihat dari yang pertama, harus diperhatikan apa tujuan dari masing-masing pihak dalam melakukan peperangan tersebut. Nah, ini sederhananya, kalau tujuan tersebut itu terpenuhi, maka ya bisa dikatakan bahwa pihak tersebutlah, baik itu Iran, Israel ataupun Amerika Serikat, yang sesungguhnya telah dapat dikatakan sebagai pemenang dari peperangan ini. Nah, mari kita lihat tujuan dari masing-masing pihak tersebut. Nah, kita mulai dari pihak Israel sendiri. Nah, kita tahu di berbagai kesempatan Netanyahu itu sering memberikan pernyataan ingin memusnahkan fasilitas nuklir Iran, dan ini saya kira yang menjadi target utama dari perang 12 hari ini. Kemudian di kesempatan lain, pimpinan tertinggi Israel tersebut itu juga menyatakan keinginannya untuk menumbangkan atau mengganti rezim Khamenei yang saat ini berkuasa di Iran. Nah, saya kira inilah dua alasan yang menjadi dasar Israel itu melakukan agresi terhadap Iran. Lalu bagaimana dengan Iran sendiri? Apa tujuan mereka dalam perang ini? Nah, kita tahu di tanggal 13 Juni itu pihak Israel lah yang pertama melakukan serangan ke Iran, dan dalam hal ini Iran dalam posisi membela diri, dan ya berdasarkan piagam PBB, negara yang menerima serangan dari negara lain itu berhak untuk mempertahankan diri atau membela diri. Jadi saya kira tujuan perang ini menurut dari sisi Iran itu semata untuk membela diri dari serangan Israel. Nah, mari kita lihat fakta selama peperangan 12 hari itu berlangsung. Apakah tujuan Israel untuk melumpuhkan fasilitas nuklir Iran itu tercapai, dan apakah Israel juga berhasil mengganti rezim atau menumbangkan rezim Khamenei yang saat ini berkuasa di Iran. Nah, kalau kita perhatikan, tentu saja ini sangat tidak bisa dikatakan berhasil, terutama dalam hal
menumbangkan rezim Khamenei, karena ya kita tahu saat ini tidak ada upaya dari masyarakat Iran sendiri untuk melakukan tuntutan pergantian rezim. Bahkan justru selama peperangan ini berlangsung, rezim Khamenei ini mendapat dukungan yang sangat masif dari masyarakat Iran sendiri. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa tujuan peperangan yang diinginkan oleh Israel itu gagal total. Kemudian yang kedua, tujuan untuk melumpuhkan fasilitas nuklir Iran itu, ya kita tahu meskipun Israel berhasil memaksa, bisa dikatakan memaksa Amerika Serikat untuk terlibat dalam perang ini, dan Amerika kita tahu melakukan pengeboman terhadap 3 situs nuklir Iran di Fordo salah satunya. Namun berdasarkan laporan intelijen Amerika Serikat itu sendiri, pengumuman tersebut itu tidak serta-merta melumpuhkan fasilitas nuklir Iran, dan hanya dikatakan menunda pengembangan nuklir tersebut. Jadi di sini saya kira tujuan untuk melumpuhkan fasilitas nuklir tersebut itu bisa dikatakan gagal. Kemudian dari pihak Iran sendiri, apakah bisa dikatakan berhasil mempertahankan diri dari serangan militer Israel? Ini tentu saja tidak bisa dikatakan 100% berhasil, karena kita tahu pesawat-pesawat tempur Israel itu dengan sangat leluasa memasuki wilayah Iran dan berhasil melakukan pembunuhan terhadap sejumlah warga sipil. Menurut laporan resminya ada sekitar lebih dari 600 warga sipil dan sejumlah petinggi militer Iran. Jadi sahabat, klaim dari pihak Israel itu sendiri yang menyatakan bahwa mereka memenangkan peperangan itu sebenarnya klaim yang hanya sifatnya ilusi dan tidak berdasarkan fakta. Meskipun jumlah korban dari sisi pihak Iran sendiri itu lebih banyak, atau menurut laporan itu lebih dari 600 warga sipil terbunuh dan beberapa petinggi militer, tapi saya kira jumlah korban itu tidak bisa dijadikan standar untuk menilai bahwa suatu negara itu dapat dikatakan memenangkan pertempuran atau peperangan. Saya kira klaim dari masing-masing pihak itu sendiri itu tidak bisa kita jadikan acuan untuk menilai bahwa pihak inilah yang memenangkan, pihak Iran atau pihak Israel itulah yang memenangkan peperangan 12 hari tersebut. Namun kalau saya ditanya secara pribadi tentang pemenang dari peperangan ini, saya lebih cenderung mengatakan bahwa Iranlah yang dapat dikatakan sebagai pemenang. Alasannya karena pertama, Israel gagal mencapai tujuan dari peperangan itu sendiri, yakni gagal untuk melumpuhkan fasilitas nuklir Iran. Karena meskipun Amerika Serikat dikatakan berhasil, menurut klaimnya mereka sendiri dikatakan berhasil bahwa telah melumpuhkan 3 fasilitas nuklir Iran, namun berdasarkan laporan dari Badan Intelijen Amerika sendiri bahwa hanya pengumuman tersebut hanya menunda beberapa bulan pengembangan nuklir Iran saja, tidak melumpuhkan secara total. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa pengumuman yang dilakukan oleh Amerika tersebut terhadap fasilitas nuklir Iran itu gagal total. Artinya tujuan Israel itu sendiri itu tidak bisa dikatakan berhasil. Kemudian tujuan yang kedua melumpuhkan, mengganti rezim itu ya tidak bisa. Jelas ini tidak berhasil atau gagal total. Kemudian dari sisi Iran sendiri ini kita lihat bahwa ini menunjukkan perlawanannya terhadap agresi yang dilakukan oleh Israel itu menunjukkan kepada dunia bahwa Iran ini tidak, dari segi militer ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena ya kita tahu drone milik Israel itu yang selama ini dibanggakan dan susah ditembus, ternyata oleh rudal-rudal Iran itu begitu mudahnya ditembus dan berhasil membombardir beberapa kota-kota penting di Israel. Dan saya kira satu-satunya keberhasilan Israel dalam perang 12 hari ini hanya keberhasilannya menyeret Amerika, menarik atau memaksa Amerika untuk ikut terlibat dalam peperangan yang sesungguhnya
bukan urusan mereka. Dan ya kita tahu kebijakan Donald Trump ikut campur dalam peperangan ini, kita tahu sendiri bahwa ini ditentang oleh masyarakat Amerika sendiri dengan adanya berbagai unjuk rasa di Amerika Serikat. Dan dampak dari peperangan itu sendiri tentu bagi kedua belah pihak itu adalah kerugian yang sangat masif. Di pihak Iran sendiri ya kita tahu beberapa jenderalnya terbunuh dan beberapa ahli nuklirnya juga terbunuh dalam peperangan ini. Kemudian saya kira kerugian yang paling parah itu justru diderita oleh pihak Israel. Dari beberapa sumber itu saya baca rincian kerugian Israel itu antara lain kilang minyak terbesar Israel Bazan, kerugian mencapai 3 juta US dollar. Kemudian bandar udara internasional Ben Gurion, kerugian biaya tambahan operasional akibat pengalihan ini diperkirakan mencapai 6 juta, dan kawasan perdagangan berlian Israel. Belum lagi tuntutan ganti rugi dari rakyat Israel terhadap pemerintah Israel terkait kerugian yang diderita selama perang ini berlangsung. Jadi sekali lagi sahabat, menurut saya pihak yang kalah dalam perang 12 hari ini adalah Israel. Kemudian indikasi kekalahan tersebut sangat jelas terlihat ketika dia meminta bantuan kepada Amerika Serikat, kemudian mengajukan usulan gencatan senjata. Jadi saya kira ini indikasi kekalahan yang sangat nyata. Jadi sahabat, demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Tetap nantikan video-video kami selanjutnya.